Tyson di puncak kejayaannya, dengan gaya bertarung yang tajam, dan kekuatan penghancur yang luar biasa, menjadi juara termuda di dunia, dan kemudian menjadi identik dengan tinju. Namun, semua orang akan menghadapi kegagalan. Tyson yang sombong tidak terkecuali. Pada hari dia pensiun dari ring tinju, rekornya berhenti di 50 kemenangan dan 6 kekalahan. Sekarang, setiap kali tinju disebutkan, reaksi pertama banyak orang adalah memikirkan Raja Tinju. Tyson pernah, di puncak kejayaannya, dengan pukulan keras yang sangat merusak, mencetak tingkat KO yang mengerikan. Pada usia 20 tahun, dia sudah menjadi juara kelas berat termuda di dunia, dan kemudian menciptakan banyak kemenangan beruntun. Namun demikian, karirnya tidak sempurna. Mengalami 6 kekalahan, yang juga menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan Tyson, dan video hari ini akan membahas keseluruhan karir Tyson. Kekalahan yang hingga kini masih menghantui. Mari kita lihat orang seperti apa yang bisa mengalahkan monster ring ini. Ini adalah kekalahan pertama dalam hidup Tyson. Februari tahun 1990, Tyson menghadapi Douglas. Sebelum pertandingan, baik penonton maupun perusahaan taruhan, tidak ada yang menjagokan Douglas. Namun, di ronde ke-10, ia secara mengejutkan mengko Tyson, menjadi kejutan terbesar tahun itu. Itu adalah saat orang jauh terkesan dengan tangan kanannya. Lihatlah ini, sial, pendaratan dan tembakan. Douglas telah mendaratkan lebih dari 50 pukulan, dan bisa bertahan dan menjauhkannya. Jika 2, 3, atau 4 orang mempertanyakan karir, oh, Muster akan. Apakah kamu tidak apa-apa, rudal yang benar, ditawarkan untuk mempersenjatai itu? Oh, itu bagus. Aku lupa saat itu ketika dia datang ke Uppercut. Tidak ada lagi jalan buntu yang terpasang kembali. Lihatlah ini, kita melihat mereka lagi. Menghancurkan pertarungan mereka kembali dengan kuat, berencana untuk sisi palsu. Akhirnya, ketika kedua belah pihak bertarung di ronde yang menentukan, Douglas, untuk pertama kalinya mengalahkan Tyson yang tak terkalahkan. Melihat Tyson yang malu, dibawa keluar dengan tergesa-gesa, membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa berkata apa-apa. Tyson dalam pertarungan ini juga merasakan kekuatan wanita Jepang. Pada tahun 1996, setelah mendekam di penjara selama 3 tahun, Tyson akhirnya kembali ke arena tinju. Setelah dengan cepat mencetak 4 kemenangan beruntun, dia merebut gelar juara WBC dan WBA. Namun, tepat ketika Tyson merencanakan bagaimana selanjutnya membangun kembali kejayaannya, dia bertemu musuh bebuyutan seumur hidupnya, Master Kepala Besi, Holyfield. 2 pertandingan berikutnya ini, secara bertahap membuat Tyson terhadap tinju ini kehilangan kepercayaan. Only feel this mother is a. Saat kedua petinju bertarung di ronde ke-11, Tyson sendiri tidak pernah menyangka bahwa setelah 6 tahun, dirinya akan berakhir dengan cara seperti ini. Saat itu, Tyson tidak putus asa, melainkan berpikir untuk membalas dendam pada Holyfield. Namun, dalam pertarungan ini, Holyfield menggunakan taktik kotor dan provokasi dengan gerakan-gerakan kecil yang terus-menerus, membuat Tyson, yang dulunya seorang pria terhormat di dunia tinju, akhirnya meledak seperti gunung berapi. Maka terjadilah adegan terkenal yang mengejutkan seluruh dunia. Saat pertandingan memasuki ronde ketiga, Holyfield terus menggunakan kepalanya yang keras untuk menggesek wajah Tyson. Tyson terluka di pelipisnya, berkali-kali menahan sakit luka,
mengadukan tindakan buruk Holyfield kepada wasit. Namun, wasit mengabaikannya. Adegan ketidakpedulian semacam ini benar-benar membuat marah binatang buas ini. Selanjutnya akan terjadi dalam sejarah tinju. Adegan klasik yang menggemparkan dunia. First one little man come on. We could let me think of. Dia. Setelah kalah lagi dari Holyfield, Tyson kehilangan minat pada tinju. Namun, terlilit hutang memaksa Tyson untuk naik ring lagi. 5 tahun kemudian, dia menghadapi Lennox Lewis. Ini juga masa akhir karir Lewis. Keduanya sudah tidak berada di puncak kejayaan. Dalam karir profesionalnya, Lewis 3 kali menjadi juara kelas berat. Rekornya adalah 41 menang, 2 kalah, dan 1 seri. Rumor beredar bahwa dia awalnya berencana pensiun. Setelah mengetahui Tyson terlilit hutang, Lewis menyetujui pertarungan uang ini dengan Tyson. Pertarungan ini mencetak rekor box office di seluruh dunia, menghasilkan total pendapatan 100 juta dolar AS. Rekor ini baru dipecahkan pada tahun 2007 oleh De La Hoya dan Mayweather. Guess of Way. Hey all this. Tuh. Ngi. Lemon pleasure. Selanjutnya, Tyson juga memasuki akhir karirnya. Banyak petinju kecil yang namanya belum pernah terdengar, berusaha keras untuk menjadi terkenal di dunia tinju. Bahkan mencari koneksi untuk bisa bertarung dengan Tyson. Dia seperti harimau yang giginya telah dicabut, benar-benar kehilangan semangat juangnya. Jika kekuatan bertarungnya di masa puncak adalah 100 poin, saat ini, mungkin kekuatannya tinggal kurang dari 20 poin. Namun dengan hutang 230 juta dolar di depan mata, Tyson harus terus bertarung meski dengan sisa tenaganya. Pada Juli tahun 2004, dia menghadapi Danny Williams. Dengan hanya 20% kekuatannya, Tyson kalah untuk pertama kalinya dari lawan yang jauh lebih lemah. Pukulan kiri lainnya, sebuah uppercut kiri membuat William terhuyung. Mungkin itu pukulan rendah, tapi dia berhasil memasukkan uppercut kiri ke dagunya. Setelah serangkaian pukulan, lantai terlihat, hook tiba-tiba dari Danny Williams. Dengan uppercut kiri ke arah tubuh Williams, dia benar-benar memberikan dampak. Jarak di ronde ketiga ini. Saya memperingatkan karena menggunakan lengan bawah. Dan 1 untuk pukulan rendah. Dia kehilangan 2 poin karena pukulan kiri. Mendorongnya menjauh, saya ingin Evander Holyfield Atlantic lebih lambat. Dan dia menguasai pertarungan. Melepaskan tembakan Casey Insangka untuk county. Tidak lagi. Pukulan kanan keras. Saat kedua petinju memasuki ronde keempat, Tyson kembali di-KO oleh lawannya. Menurut pengakuan setelah pertandingan, sejak awal ronde, ligamen lutut Tyson robek. Dia terus mencoba bertarung dengan 1 kaki. Setelah pertandingan modern berakhir, Tyson menjalani operasi ligamen. Benar saja, uang memang segalanya. Dulu Royal membelikan teman-temannya mobil mewah. Tyson yang punya toilet emas di rumah, mungkin tak pernah menyangka, dirinya akan sampai sejauh ini. Juni tahun 2005. Tyson bertanding lagi melawan McBride. Ini menjadi pertandingan terakhir dalam karir Tyson, dan juga pertandingan yang paling mengharukan. That is part of the defensive liabilities who aims to guys. Tere as you can see hardly a textbook punches. With the quarter line shot Tere. He bites the glove Bride with the jab. Bride better pick the bodywork land. So going to the forearm lumbering side of it. Mike Tyson is in trouble in this fight right now for Mike Tyson. For Mike Tyson.
Billy has his hands full from upright. Leveled with defending at the knee, and they had some powerful their sex round, and it would right actually, wins the ground it would be at 10-7-1. Seperti yang diduga, Tyson akhirnya terjatuh, dan setelah pertandingan, dia menangis, mengatakan bahwa dia sudah kehilangan keganasannya, dan sekarang hanya berjuang untuk keluarga. Benar, dulu, setiap kali Tyson muda memasuki ring tinju, matanya penuh dengan aura membunuh, pikirannya selalu tertuju pada kejayaan. Namun, Tyson saat ini, benar-benar terpaksa melakukan hal yang tidak disukainya demi uang. Setelah pertarungan ini, Tyson pada dasarnya telah melunasi hutangnya, dan sudah waktunya untuk meninggalkan ring. Seringkali, seseorang meskipun tidak lagi berada di dunia persilatan, namun legenda tentangnya tetap ada. Kata-kata ini cocok untuk Tyson. Kata-kata ini tepat menggambarkan Tyson.